kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, sumber pengharapanku, terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, ajaib dan perkasa. Haleluya, Yesus, mulia nama-Mu, Allah yang perkasa. Haleluya, penolong yang setia Kau Tuhan, gunung batu pertahananku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, shalom. Sesuatu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya untuk pagi hari ini, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 30 ayat 6. Mazmur pasal 30 ayat 6, firman Tuhan berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sekali lagi dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 6. Firman Tuhan katakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, kemurahan itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, Galatia pasal 5 ayat 22, dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari semua 9 buah roh ini, ada satu dikatakan di sana, kemurahan. Saudara dikasih Tuhan, semua dari buah roh ini adalah kepunyaan Tuhan. Inilah buah Roh Kudus. Kepunyaan Tuhan yang dipersiapkan untuk umat yang percaya pada Kristus tentunya. Kepada kita semua yang percaya kepada Kristus, Dia mempersiapkan kepada kita untuk dari 9 buah Roh Kudus ini ada kemurahan. Dan itu sudah dipersiapkan untuk kita semua yang percaya kepada Dia. Saudara dikasih Tuhan, mungkin banyak orang yang mempertanyakan kemurahan hati Tuhan. Dan mereka berkata, kalau Tuhan murah hati, kenapa masih banyak orang tidak mendapatkannya? Atau mungkin bukan orang lain kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan kita sudah menjadi milik Kristus. Seringkali kita mungkin mempertanyakan, di mana kemurahan Tuhan? Kita mungkin mempertanyakan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kemurahan hati Tuhan itu tidak secara otomatis kita dapatkan. Ada hal yang kita kerjakan. Ada hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak secara otomatis kita dapatkan itu. Kalau kita memperhatikan kata firman Tuhan tentang perkenanan dengan kemurahan hati Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Amsal 28 ayat 13, kitab Amsal 28 ayat 13, dikatakan sana, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Sekali lagi dikatakan dalam kitab Amsal 28 ayat 13. Mari kita perhatikan ini, dikatakan di sana, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara dikasih Tuhan, menyembunyikan pelanggaran itu dikatakan tidak beruntung. Kalau kita menyembunyikan pelanggaran dosa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah beruntung. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi siapa yang mengakui pelanggaran, siapa yang mengakui dosanya, meninggalkan perbuatan dosa, akan dikasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari, saudara dikasih Tuhan,
Jangan bersembunyi di dalam dosa. Lepaskan semuanya itu. Kalau kita menyembunyikan pelanggaran dosa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan pernah beruntung. Tapi siapa yang mengakui pelanggarannya di hadapan Tuhan dan meninggalkan perbuatan dosa, akan dikasih itu. Jadi kita mengerti bahwa kemurahan hati Tuhan pasti akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Itu pasti. Yang meninggalkan dosa. Yang mengakui pelanggarannya. Kemurahan hati Tuhan itu pasti terjadi bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia betul-betul percaya dan bertobat meninggalkan manusia lama, meninggalkan pelanggaran itu, masuk kepada manusia baru yang sudah diperbarui oleh Tuhan, mereka akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Mari kita belajar saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita meninggalkan dosa itu. Percayalah kepada Tuhan. Kita masuk dalam manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, akan mendapatkan kemurahan hati. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan di sana, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Ia pasti bermurah hati. Bermurah hati dalam kesetiaan. Dan terus akan menyertai kita. Bermurah hati dalam keadilan. Bermurah hati dalam pengampunan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yang kita percayai, Dia bermurah hati untuk mengampuni kita. Dia bermurah hati untuk setia kepada kita. Bermurah hati dalam keadilannya. Dan itu akan diberikan kepada kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bermurah hati dalam pengudusan dari kejahatan yang kita lakukan. Apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Mari kita lihat ada sebuah contoh yang disampaikan di sini. Dikatakan di sana, dia mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Daud pada waktu itu, Daud banyak hal dia lakukan dalam pelanggaran-pelanggaran. Daud jatuh dalam dosa, bahkan dosa perzinahan, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Batsyeba. Kalau kita melihat di sana dicatat di dalam 2 Samuel pasal 12, jelas dikatakan sana bahwa Nathan, dikatakan di sana Nathan memperingati Daud, sehingga Daud menyesal. Daud menyesali perbuatannya. Karena ada penyesalan yang sangat mendalam dari Daud, dan bahkan dia bertobat. Dalam pertobatannya Daud dengan sungguh-sungguh, Daud kembali kepada Tuhan. Ketika dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemurahan hatinya kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan akan memberikan kemurahan hati kepada kita. Tentu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya, tetapi ada pertobatan. Memiliki keberanian untuk meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Bahkan yang kita lakukan. Kita percaya kita akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau meninggalkan atau perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Sebagaimana Daud.
Dia tinggalkan semuanya itu. Dia datang kepada Tuhan dan bahkan perkenanan Tuhan ada dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, ini sangat luar biasa saudara dikasih Tuhan. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita membuat kita diselamatkan dari dosa. Saudara dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan Titus pasal 3 ayat 4-7. Titus pasal 3 ayat 4-7 dikatakan di sana, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sesuai dikasih Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita berhak menerima kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini saudara dikasih Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan dosa kita tinggalkan itu. Supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Niscaya, ketika kita mendapatkan kemurahan hati Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita ada keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 7 tadi dikatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, sesuai dengan pengharapan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun pengharapan kita, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita meninggalkan dosa itu. Sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan saya yakin ketika Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, sesuatu yang dikasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa berjalan sepanjang hari ini. Dan bersama Yesus pasti ada kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Dan seumur hidup, Tuhan tetap bermurah hati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk kami boleh lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami untuk sepanjang hari ini. Diberkati kami yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu, dan segala apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh sentuh, kami kerjakan, kami percaya dengan iman, Tuhan kami mendapatkan mukjizat, kami mendapatkan keberhasilan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.